Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ushul Salasah dan kita akan membacakan perkataan Bunda Nus. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang buruk ataupun yang baik. Maksud sini ya, kau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan takdir di sini adalah ketentuan Allah taala untuk kejadian-kejadian ya. Banyak kejadian-kejadian yang ada di dunia ini sebagaimana yang telah didahului oleh ilmunya dan terkandung hikmah. Jadi dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala telah mengilmuinya terlebih dahulu. Dan beriman kepada takdir Allah ini terkandung 4 perkara. Yang pertama, mengimani bahwasanya Allah taala mengilmui segala sesuatu baik secara terperinci ataupun global, baik yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah atau perbuatan-perbuatan hambanya. Dan yang kedua, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah menulis hal tentang masalah takdir ini dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian yang selanjutnya yakni mengimani semua kejadian tidaklah terjadi kecuali kehendak Allah Ta'ala, baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah atau yang berkaitan dengan makhluknya. Kemudian yang selanjutnya ini mengimani bahasanya semua kejadian makhluk Allah Ta'ala ini karena zatnya dan sifatnya, dan pergerakan. Baik ini semua kejadian makhluk ini karena apa? Karena Allah Ta'ala, karena kehendak Allah Ta'ala baik secara zatnya dan sifatnya. Ya, kemudian di sini beriman kepada takdir Allah ini tidak menghilangkan kehendak seorang hamba dan juga perbuatan-perbuatannya dan juga pilihan-pilihan serta takdir yang telah ditentukan padanya. Jadi maksudnya di sini tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan pilihan ataupun usaha sebagai seorang hamba. Misalnya kita berkeinginan agar ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita punya rezeki misalnya, kita harus usaha. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, ini beriman kepada takdir ini tidak menjadikan sebagai seorang hamba untuk alasan meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat. Misal begini, ditanya seorang, kenapa kamu enggak sholat? Kenapa kamu mencuri? Ini karena semua takdir. Ini tidak menjadi alasan bagi hal tersebut bagi seorang untuk
meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hujah yang batil, alasan yang batil. Ya. Karena kita sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul. Ya kan? Seorang rasul tersebut yang menjelaskan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, perintah ini maksiat. Kemudian dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini dalam sebuah hadis, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu minan nar aw minal jannah." Tidaklah di antara kalian, salah satu di antara kalian, kecuali telah ditulis tempatnya, yang baik di neraka atau di surga. Maka ada seorang yang mengatakan, "Ala natakil ya Rasulullah?" Ya, apa kita harus bersandar saja wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Qala la i'malu wa qulu muyassarun." Beramalah karena semua itu dipermudah. Dan ini alasan yang demikian bahwasanya ya, kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya diperintah dan dilarang, dan Allah tidaklah membebaninya kecuali sesuai yang kemampuan seorang hamba tersebut. Jadi hal tersebut merupakan ya, alasan atau batahan seorang terhadap orang yang melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban berdasarkan karena takdir. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini buahnya sangat banyak sekali. Ini yang pertama, ini bersandar kepada Allah Ta'ala ketika melakukan sebab dan dia tidak bersandar dengan sebab tersebut, karena segala sesuatu dengan takdir Allah Ta'ala. Jadi misalnya gini, seorang ingin panen sehingga dia bersandarkan tersebut panen pada Allah Ta'ala, bukan karena sebabnya apa? Bukan karena apa bibitnya ataupun obatnya ataupun punya, ini karena Allah Ta'ala. Dia yang penting mengambil sebab, ya berusaha dah nanam yang baik dan bibit yang baik, kemudian dia serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau panen atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya buah takdir yang kedua, ya ini seorang tidak ujub ataupun sombong pada dirinya tatkala ya berhasil apa yang dia inginkan. Karena keberhasilan ini merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Kemudian sayang Allah sebabkan dari kebaikan dan keberhasilan. Karena sombong atau berbangga diri ini merupakan syukur terhadap nikmat ini. Jadi seorang itu tidak akan sombong ya kalau dia berhasil mendapatkan itu, karena ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena begitu juga dia akan meninggalkan mengambil sebab yang baik. Kemudian ya kalau sombong atau berbangga diri ini bisa merupakan rasa syukur, sehingga
menjadi apa, dia kufur, dia berakhiran. Ini karena apa, dia ini karena kehebatan atau kepintaran dia, bagaimana yang terjadi pada Qarun. Alhamdulillah menjadi. Kemudian ya buah takdir yang untuk beriman kepada takdir yang ketiga, ya ini adalah tenangnya hati terhadap apa yang terjadi dari takdir Allah Ta'ala, baik itu yang terluput apa yang dia cintai, yang dia senangi, atau ya terjadi apa yang dia benci. Maka ya dengan ini, karena takdir Allah Ta'ala ya, karena hal tersebut ya takdir Allah Ta'ala, misalnya apa ya tadi, adanya sesuatu yang disukai terluput, kemudian jadi perkara yang dibenci atau yang disukai, karena apa di sini merupakan ya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tersebut menguasai langit dan bumi. Maka semua kejadian itu karena apa, takdir Allah Ta'ala. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya tidaklah terjadi di bumi ini dan pada dirimu kecuali telah tertulis pada kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Yang sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, agar engkau tidak putus asa apa yang terluput darimu, dan agar engkau tidak berbangga diri terhadap apa yang berikan kepadamu. Dan Allah tidak mencintai orang yang berbangga diri. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kula khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara wa fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengherankan bagi orang mukmin, karena semuanya perkara yang telah baik, dan tidaklah terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. Apabila dia diberikan kebaikan, maka dia bersyukur, dan ini baik baginya. Dan apabila ditimpa keburukan, dia bersabar, dan ini baik baginya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara tentang masalah takdir, iman pada takdir, ini adalah ada di antara kelompok yang menyimpang adalah kelompok Jabariyah. Ini mengatakan bahwasanya seorang hamba ini dipaksa oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah Qadariyah. Kelompok yang menyimpang yang selanjutnya adalah Qadariyah bahwasanya perbuatan hamba ini tidak berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah ucapan-ucapan yang batal, ucapan yang salah. Maka sebagai bantahan di sini, maka semua manusia ini ada pilihan ketika hendak mau melakukan perbuatan tersebut, bisa mau makan ataupun minum dan yang lainnya. Ini merupakan pilihan.
Kemudian bantahan untuk qadariyah ini adalah karena Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, maka seluruh kejadian ini karena kehendaknya. Adapun yang bantahan yang lainnya, bahwasanya semua kejadian semua itu adalah kekuasaan Allah. Manusia masalah ini termasuk kekuasaan Allah, dan tidak mungkin yang dikuasai ini bisa mengatur segala sesuatu dalam kekuasaan penguasa kecuali dengan kehendaknya. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.